Presiden Jokowi tolak mentah-mentah suap dari Uni Eropa. Jokowi tegaskan saya sudah tak perlu harta. Uni Eropa secara terang-terangan berusaha mengagalkan program hilirisasi industri Indonesia. Bahkan ketika KTT G20 Bali, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen berusaha membujuk Presiden Jokowi dengan berbagai cara manis. Salah satunya adalah dengan penawaran investasi dan pinjaman super besar bagi pemerintah Indonesia. Akan tetapi rupanya kejelian Presiden Jokowi telah menyelamatkan program hilirisasi industri kita, karena Presiden Jokowi dengan tegas tidak akan menarik kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Bagi Jokowi, kesejahteraan rakyat Indonesia adalah hal utama. Karena inilah berbagai bujukan manis Uni Eropa mental tak mempan kepada Presiden Jokowi. Hal inilah yang membuat Uni Eropa dan sekutunya Amerika Serikat meradang marah besar, karena Eropa berpikir bisa menang mudah melawan Indonesia, sama seperti di era presiden sebelumnya. Alhasil pasca KTT G20 Uni Eropa melalui WTO menjadi sangat agresif menyerang dan mengintimidasi Indonesia. Di lain pihak, pemerintah malah makin menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan program hilirisasi industri dengan terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang menunjang terwujudnya kendaraan listrik ini. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, AS, dan bertemu langsung dengan CEO Tesla Elon Musk. Pembahasan dalam pertemuan tersebut tidak lain seputar nikel dan baterai listrik yang baru-baru ini dibahas kembali oleh pihak Tesla dengan pemerintah RI. Fenomena yang terjadi pada nikel saat ini mirip dengan apa yang terjadi dengan batu bara pada tahun 2000-an, di mana pertumbuhan produksi batu bara pada saat itu hanya sekitar 67 juta ton dan terus bertumbuh setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai sekitar 616 juta ton. Begitupun dengan nikel yang setiap tahunnya diprediksi akan terus terjadi pertumbuhan produksi seiring dengan semakin meningkatnya produksi kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya mendorong hilirisasi industri nikel dengan berfokus pada penguatan rantai produksi yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendukung Indonesia sebagai salah satu produsen tambang nikel di dunia. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia didorong untuk mampu memanfaatkan momentum tingginya nilai ekonomi nikel yang dianggap sebagai emas baru. Perang antara Rusia dengan Ukraina berdampak pada kenaikan harga nikel global. Adanya perang yang berkecamuk di negara Eropa Timur memicu kekhawatiran di pasar bahwa pasokan nikel global akan semakin tipis karena gangguan produksi di Rusia. Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi diestimasikan menembus 1 juta ton pada 2021 seperti mendapat berkah dari gejolak geopolitik yang terjadi. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah memiliki komitmen untuk menjadi pemain nikel terutama yang menyuplai bahan baku untuk baterai mobil listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, mencatat, produksi olahan nikel Indonesia mencapai 2,47 juta ton pada 2021. Angka ini naik 2,17% dibandingkan 2020 yang sebesar 2,41 juta ton. Tren produksi olahan nikel di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada awalnya produksi olahan nikel hanya sebesar 927,9 ribu ton pada 2018. Angka ini terus naik, salah satunya ditopang oleh produksi ferronikel. Kementerian ESDM pun berencana meningkatkan kembali produksi olahan nikel mencapai 2,58 juta ton pada 2022. Tahun ini, Kementerian ESDM mematok produksi olahan nikel dapat mengalami peningkatan. Ferronikel ditargetkan meningkat menjadi 1,66 juta ton, nikel pig iron 831 ribu ton, dan nikel matte 82.900 ton. Ekspektasinya 5 tahun ke depan produksi nikel ini bisa terus meningkat seiring dengan melimpahnya cadangan nikel Indonesia.